salah satu audiens yang bertanya tadi ya, perawatan rambut rontok itu gimana sih yang benar? Apakah pola tidur berpengaruh? Pola tidur, pola makan sangat berpengaruh ya Mbak Dian ya sebetulnya mengenai rambut rontok. Iya, sangat berpengaruh. Nah ini akhirnya terjawab juga ya. Nah rambut yang rontok ini bisa berpengaruh terhadap pola tidur kita dan pola makan. Karena teman-teman harus tahu bahwa semua makanan yang kita makan, nutrisi-nutrisi yang kita makan terserap ke dalam tubuh, itu pasti yang terserapnya itu langsung sama alat-alat organ tubuh kita yang vital kayak jantung, paru-paru. Nah itu dia menyerap duluan karena dia adalah organ tubuh yang besar, paling besar. Nah, bagaimana dengan rambut? Rambut itu hanya kebagian sedikit dari nutrisi yang ada di dalam tubuh. Rambut, kuku, kulit, nah itu yang kebagian nutrisinya paling belakangan. Nah, kalau misalkan pola tidur kita atau pola makan kita tidak baik, kalau pola makan kita tidak baik, otomatis nutrisi yang terserap ke dalam tubuh jadi berkurang. Gitu. Kalau pola tidur gimana? Pola tidur kita akan membuat atau mempengaruhi hormon di dalam tubuh. Karena hormon juga sangat mempengaruhi nih nutrisi. Kalau hormon kita tidak seimbang, maka nutrisi yang terserap menjadi tidak maksimal. Itu kenapa rambut kita menjadi rontok gitu. Contoh misalkan orang-orang yang tadinya sakit terus sekarang baru sembuh, biasanya rambutnya rontok. Itu kenapa? Karena metabolisme tubuhnya berkurang, menurun, tidak baik. Hormonnya juga turun, hormonnya tidak baik, makanya rambutnya menjadi rontok gitu. Oke, berarti memang sebetulnya rontok itu problemnya banyak dari dalam diri ya Mbak Dian. Jadi kayak banyak problem yang internal. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami rontok, kadang-kadang harus dicek juga tuh apakah lifestyle-nya atau gaya hidupnya sehat atau enggak. Karena itu sangat pengaruh terhadap rontoknya atau tumbuhnya si rambut. Stres juga sebetulnya sangat mempengaruhi ya Kak Yohan. Iya, stres betul. Itu kan ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Nah, yang tidak terasa ini mungkin yang tidak bisa terdeteksi gitu oleh diri kita sendiri gitu. Kalau kita dari Kerastas, yang pertama kuncinya pada saat ini paling banyak banget yang ditanyakan japri ke aku juga nih Kak Yohan, rambutnya rontok tapi dia sudah pakai di Kerastas kan kita punya intensif tonik ya, tonik intensif. Ya, kita punya yang ampulnya merah itu kita punya Cure Anti-Shoot atau teman-teman semua lebih mengenalnya dengan Aminexil. Saya sudah pakai tonik itu tapi kok kayaknya nggak berkurang-berkurang nih rontoknya gitu. Nah ini kalau kita rontok harus lebih rajin pemakaiannya, harus intensif, namanya juga intensif berarti dia harus setiap hari. Nah untuk teman-teman yang rambutnya takut rontok, belum rontok tapi takut rontok, kita juga punya tonik harian. Namanya Stimulis, nah yang disemprot. Nah ini adalah tonik harian yang sangat aman digunakan di kulit kepala untuk mencegah kerontokan gitu. Dia mempunyai aksi atau kerjanya itu dia memperkuat si akar rambut gitu. Nah kalau misalkan sudah rontok, saya boleh nggak pakai sampo yang lain? Nah kalau dari kita sangat dianjurkan juga menggunakan sampo yang sesuai untuk anti hairfall, anti rontok. Kita ada yang namanya samponya, nah yang ini tutupnya abu-abu. Teman-teman nanti bisa diingat botolnya berwarna putih itu adalah Burn Prevention. Dia untuk sampo anti rontok gitu. Dan itu memang harus dipakainya sepasang. Kenapa kita tidak menganjurkan teman-teman menggunakan campur-campur, iya, sampo campur-campur, misalkan samponya apa aja deh, tapi saya pakainya Minexil misalnya gitu. Tidak dianjurkan, kenapa? Karena kita tidak tahu teknologi apa yang ada di dalam sampo yang tadi gitu. Apakah teknologinya cocok bila bertemu dengan teknologi yang berada di dalam Cure Anti-Shoot si Aminexil ini gitu. Jadi lebih baik memang sepasang
Itu yang dianjurkan dari kita Kerasters. Oke, aku rasa ini sangat menjawab ya pertanyaan teman-teman. Mungkin banyak yang selama ini bingung ya, Mbak Dian, rambutnya rontok terus. Ya, kayaknya udah pakai tonik, kok kayaknya nggak baya-baya istilahnya gitu. Berarti Iya. mungkin pemakaiannya harus lebih konsisten, harus rajin, Betul. harus disiplin. Karena kerontokan rambut itu kan kadang-kadang masalah yang agak jangka panjang ya Mbak Dian ya. Jadi memang Iya, harus betul. lebih telaten dalam merawatnya. Iya, lebih sabar karena yang namanya rambut sudah rontok, kita harus stop dulu rontoknya, baru nanti rambut itu akan tumbuh gitu. Dan memang itu prosesnya sangat panjang, nggak bisa kita pakai, misalkan saya sudah pakai kok tapi baru seminggu, terus pengen rambutnya tumbuh lagi. Itu sih kayaknya agak-agak susah ya, apalagi kalau rontoknya sudah kronis, udah rontok banget gitu. Lebih baik sebelum rontok kita mencegah deh dengan stimulis.